Sudah agak sulit untuk ditemukan suku orang laut yang hidup sepenuh masa berkelana di perairan Kepulauan Riau, Indonesia. Tidak seperti dahulu, orang laut bebas kemana-mana tanpa kenal batas sempadan negara. Bahkan mereka mendominasi perairan yang luas di Nusantara. Siapakah orang laut? Dan apakah mereka itu orang Melayu? Ini kan hanya istilah saja yang dibuat orang. Bagaimanapun orang laut itu sebetulnya kan orang Melayu. Itu yang dulu perlu dipahami. Ya kan? Orang laut itu orang Melayu. Mengapa dia disebut laut? Karena dia orang Melayu yang memang tidak mau tinggal di darat. Ya kan? Nah, paling-paling mereka tinggal di pantai. Itu pun pada masa kini. Pada masa lalu malah hidup sehari-hari pun memang di laut itu. Orang laut nomad tinggal dalam rumah perahu yang dipanggil sampan kajang, yaitu sempena atap daun mengkuang bertulangkan rotan, tempat mereka berteduh dari hujan dan panas. Orang laut hidup dengan menangkap ikan dan mengumpul rumpai laut. Namun sekali-sekala mereka merapat juga ke daratan, antaranya untuk mendapatkan kayu api dan bekalan air. Mereka berpindah-pindah mengikut musim di hampir 30 lokasi dalam perairan seluas 200.000 km persegi di sekitar Pulau Lingga. Orang laut pada masa kini ini hidup hampir 90% itu sudah di darat. Tapi pada awal masanya mereka ini hidupnya nomaden hidup di laut, berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain dan dari berbagai selat ke selat lain. Nah, namun ada kelompok-kelompok suku laut tertentu yang memang mereka menjadi langganan di selat-selat tertentu. Nah, ini menjadi penamaan tadi, ada juga disebut orang selat. Nah, ada yang bilang orang ini orang Kuala. Sebetulnya sama, ini kan orang-orang laut semua. Suatu masa dahulu, suku orang laut mendiami pesisir pantai dan pulau-pulau luar pesisir perairan yang sangat luas. Kawasan itu bermula dari perairan Laut Andaman di selatan Thailand hingga sepanjang Selat Melaka di timur Sumatera dan selatan Semenanjung Malaysia, termasuk pulau-pulau dan muara-muara sungai di Kepulauan Riau dan Singapura. Selanjutnya menyebar di pesisir selatan dan timur Pulau Kalimantan, membawa ke pulau-pulau di Laut Sulu, Filipina, hingga ke Laut Maluku, Indonesia. Kita mengenal namanya orang Bajau. Orang Bajau itu dengan orang laut sama, hanya berbeda sisi penamaannya, Bang. Sampai ke daerah yang namanya Kepulauan Sulu, di daerah hari ini bernama Filipina, itu juga orang laut. Nah. Kemudian di daerah Sabah, yang disebut dengan orang Sama, itu juga orang laut. Kemudian sampai kita ke daerah Thailand bagian selatan, orang Moken, itu juga orang laut. Nah. Jadi pada konteksnya mereka sama disebut orang laut, hanya sisi penamaan yang berbeda. Selain mahir serba-serbi tentang kelautan di perairan mana mereka tersebar, orang laut terkenal amat setia kepada Raja Melayu. Mereka mempunyai hubungan rapat dengan Raja Melayu sejak awal berdiri kerajaan Sriwijaya lagi. Malah selepas 1000 tahun,
orang laut masih meneruskan kesetiaan kepada Paramiswara, putra Raja Palembang dari kerajaan Sriwijaya yang terakhir. Maka kerana itu, orang laut ada jasa dan peranan dalam pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Jadi hampir tidak ada puncak-puncak kerajaan Melayu. Mula dari Sriwijaya, sesudah itu kerajaan Melaka, sesudah Melaka kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang, atau kerajaan-kerajaan lain lagi yang lebih kecil yang berada di Malaysia atau di Indonesia yang tak dapat sokongan dari suku laut. Ya kan? Dan raja pada waktu itu, sultan ya, atau pemimpin pada waktu itu yang di bawah-bawahnya, apakah Laksamana dan sebagainya itu, nah itu memang memberi apresiasi, penghargaan yang sangat bagus kepada suku laut. Suku laut ini itu pada masa kerajaan, terutama pada masa Kesultanan Melaka dan Kesultanan Riau, Lingga, Johor, Pahang, itu fungsi utama oleh sultan, oleh pemimpin pada waktu itu diberikan kepada mereka itu dua. Di bidang ketentaraan yang mereka sampai mendapat jabatan panglima. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang perdagangan. Dahulu tugas umum orang laut ialah mengawal kawasan sempadan laut, mengusir lanun, memujuk pedagang masuk pelabuhan dan mengekalkan kekuasaan pelabuhan tertentu. Sementara tugas khas mereka pula ialah menjadi tentera kerajaan, tukang kayu, tukang senjata, pendayung kapal perang, pengiring tetamu kerajaan dan pembawa surat raja. Bahasa Melayu secara lisan pertama dihaluskan di kerajaan di Dayak Lingga ini. Nah, baru setelah dia berkembang menjadi bahasa Melayu tulisan, baru dikembangkan di Pulau Penyengat. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bukan hanya sebagai pembayang pantun, Gunung Daik memang benar wujud di Pulau Lingga. Cuma salah satu daripada 3 cabangnya telah patah. Ia menjadi mercu tanda kota Daik yang digelar sebagai Bonda Tanah Melayu. Ketika orang datang ke Daik pada tahun 1909 itu, ya, dari berbagai negara rumpun Melayu, memang mereka merasakan betapa kentalnya bahasa Melayu yang halus sampai saat ini yang ada di Lingga ini. Itu juga merupakan salah satu Daik ini sebagai pantas sebagai Bonda Tanah Melayu. Yang kedua, berbagai adat resam budaya tetap terjaga. Seperti adat perkawinan, seperti acara tepung-tepung tawar dan lain-lain, itu tetap terjaga sampai saat ini. Nah, kemudian banyaknya tinggalan-tinggalan yang sebagaimana saya sampaikan tadi, seperti adanya makam-makam sultan, ya, kemudian adanya bangunan-bangunan yang dibangun oleh sultan. Ditambah lagi dengan dukungan alam yang semula jadi ini. Daik pernah menjadi ibu kota Kesultanan Johor Riau Lingga Pahang selama 113 tahun. Di sini dimakamkan Sultan Mahmud Riayat Shah atau dikenali juga sebagai Sultan Mahmud Shah ketiga. Baginda bertakhta dari tahun 1761 hingga 1812.
Pada 24 Julai tahun 1787, Sultan Mahmud telah memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Hulu Riau di Pulau Bintan ke Daik di Pulau Lingga. Dua bulan sebelum itu, Baginda telah berjaya mengusir residen Belanda keluar dari Riau dalam satu peperangan di Tanjung Pinang. Pertempuran yang menamatkan Perang Riau II itu berlaku dengan kekuatan serangan 90 buah kapal perang dan 7.000 prajurit. Ribu daripadanya adalah dari suku orang laut yang dikirim oleh Raja Tampusuk, penguasa bajak laut Ilanong di perairan Sabah dan Sulu. Sultan Mahmud ini salah satu yang istimewanya tadi, dia yang paling banyak mengorganisasikan, menghimpun kekuatan suku laut dari segi suku laut. Tetapi bukan hanya suku laut, Melayu dalam pengertian kita sekarang, kemudian juga Bugis. Sultan inilah yang memimpin perang yang betul-betul berdasarkan kekuatan laut. Nah, itu sebabnya kita sebut dia pahlawan gerilya laut. Sultan Mahmud mengirim utusan ke Sabah, Bang. Yang hari ini wilayah Malaysia, sampai ke Sulu, Filipina. Bagaimana mereka bisa menyerang Belanda yang ada di Tanjung Pinang. Isinya, kepala-kepalanya memang orang Melayu, orang berbeda, tapi bala tentaranya orang laut. Bang. Keputusan berhijrah ke Daik menunjukkan Sultan Mahmud bijak memanfaatkan geografi laut untuk mempertahankan Kesultanan Melayu. Sebanyak 604 buah pulau di persekitaran Pulau Lingga mampu menjadi benteng alam yang menyusahkan Belanda untuk menyerang Baginda. Begitu juga serangan musuh hanya mungkin berlaku dari arah selatan kerana dihadang oleh Gunung Daik. Apa sebab Sultan lari ke arah selatan sementara dia berada di Pulau Bintan di arah utara? Karena dia memanfaatkan gunung-gunung, gugusan Gunung Daik itu sebagai benteng alam. Karena musuh datang tak mungkin dari belakang gunung. Maka dia akan berputar ke arah selatan. Di situlah Sultan-Sultan dapat mempersiapkan diri untuk menghadang, untuk menghadap. Dan Sultan itu juga membuat istana ke hulu sungai. Karena apa? Karena juga strategi. Karena pasang surut itu juga menghambat datangnya musuh. Karena ketika air surut, tak dapat buat apa-apa. Musuh terjebak di lumpur. Pulau Mepa merupakan pintu masuk ke Daik. Letaknya betul-betul di luar arah selatan Pulau Lingga. Di pulau inilah Sultan Mahmud menempatkan Temenggung dan Laksmana kerajaannya, mengatur suku orang laut dan mengawal laut perairan Lingga. Sudah rutin bagi Pak Zakaria untuk menjaga makam keturunan Datuk Megat Kuning yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Sebelum Sultan Mahmud berhijrah ke Daik, Datuk Megat Kuning adalah penguasa Pulau Lingga dan suku orang laut di perairan sekitarnya. Antara yang dimakamkan di sini ialah Temenggung Datuk Kaya Jamaluddin, Datuk Kaya Inu, Datuk Kaya Muhammad Seman dan Datuk Kaya Montel. Jadi istilahnya pihak dia itu dia pengawal di laut, Pak. Datuk Montel ini menjaga di laut. Dia perintah oleh Sultan jaga di laut. Nah, ini bersama-sama istilahnya dengan anak buah dia lah, Pak. Anak buah itu orang laut namanya kan. Nah, orang laut itu. Jadi dia merantau lah gitu. Datuk Montel nih. Berarti dia ditugaskan di laut, Pak.
Temenggung Jamaluddin merupakan temenggung yang keturunannya dari Datuk Megat Orang Kaya yang asalnya dari Jambi. Maka dari keturunan dialah menjadi pimpinan-pimpinan kepada orang laut, dan begitu masuknya Sultan Mahmud Riayat Shah ke Lingga, maka dia mengadakan tunduk setia pengabdian terhadap Sultan Mahmud, maka dianugerahkanlah dia menjadi seorang temenggung, iaitu Temenggung Lingga yang menjaga keamanan di laut-laut Kepulauan Lingga serta dibantu oleh orang-orang laut di bawah pimpinan Temenggung Jamaluddin. Dan dari sanalah lahirlah beberapa orang kaya seperti di antaranya Datuk Kaya Montel, Datuk Kaya Awang, Datuk Kaya Inu dan lain sebagainya. Jadi Temenggung itu mengatur strategi-strategi yang mana dulu mengepung, yang mana dulu memberi laluan kepada musuh. Di Pulau Mepa, ada 5 benteng pertahanan yang sedia menghambat kedatangan musuh dari segenap penjuru. Benteng terbesar ialah Benteng Lekok yang dilengkapi dengan meriam. Tidak jauh dari Benteng Lekok di selatan Pulau Lingga, terdapat benteng peninjau dan 3 lagi benteng pertahanan yang turut dilengkapi meriam, yaitu Benteng Bukit Cening, Benteng Kuala Daik, dan Benteng Kota Parit. Kesemua benteng ini tidak bertindak sendirian untuk kucar-kacirkan pergerakan musuh atau membantu serangan balas dari arah laut oleh prajurit suku orang laut. Jadi Temenggung itu mengatur strategi-strategi yang mana dulu mengepung, yang mana dulu memberi laluan kepada musuh ketika musuh itu terkepung. Ketika dia dah sampai ke Benteng Kuala Daik, maka dia akan berundur berhadapan dengan Benteng Mepa. Dan Benteng Mepa tidak akan menembak dulu, dia akan memberi masuk dulu musuh. Maka ketika masuk Benteng Kuala Daik nembak, dia akan berundur, Cening akan nembak, dia berbalik berpatah, maka benteng-benteng yang ada di belakang ini juga akan memberi tembakan. Dan armada-armada laut yang dipimpin oleh Temenggung juga akan mengepung dengan perahu-perahunya dengan meriam yang telah dipersenjatai. Demikian hebatnya strategi pertahanan Sultan Mahmud Riayat Shah. Ini terbukti apabila Kota Daik tidak pernah tumpas ke tangan penjajah. Zaman berubah. Kelautan tidak lagi menjadi nadi utama pembangunan negara dan rebutan kuasa. Justru keberadaan orang laut semakin dilupakan. Walaupun tergolong dalam komuniti adat terpencil, namun suku orang laut di Kepulauan Riau tidak dipinggirkan. Kini dianggarkan hampir 90% daripada mereka sudah hidup di darat. Contohnya, di Desa Kelumu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan rumah dan perkampungan suku laut serta membuka peluang pendidikan untuk anak-anak mereka. Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk
mengangkat harkat hidup mereka. Di antaranya sudah membangun beberapa sekolah pada pusat-pusat atau konsentrasi di mana mereka tinggal, terutama bagi mereka yang sudah bisa kita rumahkan. Gitu. Di bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Lingga juga telah memberikan bantuan-bantuan seperti yang mereka mau, terutama pada umumnya mereka adalah usaha perikanan. Mereka diberilah bantuan-bantuan yang sifatnya tradisional. Orang laut ada jasa dan sumbangan kepada kestabilan dan kemakmuran rantau Nusantara suatu masa dahulu. Kemahiran di laut dan kesetiaan kepada Raja Melayu telah menyaksikan mereka berperanan dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu sejak zaman Sriwijaya lagi. Suku orang laut bukan sahaja berperanan sebelum kedatangan penguasa barat, malah mereka turut mempertahankan Kesultanan Melayu daripada terus dijajah. Mereka juga terlibat melakukan sabotaj ekonomi terhadap kapal-kapal dagang penjajah yang cuba memonopoli perdagangan rempah dan mengawal pelabuhan tertentu di alam Melayu. Penjajah barat menggelar mereka sebagai lanun dan pemberontak. Namun sebenarnya mereka adalah pahlawan.